Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 469. Keindahan di bawah sinar bulan. Di Gunung Duanwu, ada istana indah dengan air terjun yang indah. Biasanya sangat tenang, tetapi pada saat itu ada berbagai suara yang datang dari istana. Istana Kekaisaran terlihat menyala terang pada malam hari. Namun istana di Gunung Duanwu tidak memiliki lentera yang menyala. Hanya ada cahaya bulan untuk menerangi pemandangan yang indah. Cahaya bulan bersinar di air terjun, dan batu-batu gunung memancarkan cahaya yang keperakan. Gunung Duanwu begitu indah diterangi oleh cahaya bulan, dan itu sangat indah. Lin Feng dan Duan Xinye tiba bersama. Ketika mereka tiba di kaki gunung, mereka melihat dua penjaga berbaju perak. Melihat penjaga di sini adalah sesuatu yang sangat langka. Tetapi karena perjamuan makan, Duan Wuya memiliki penjaga yang siap untuk memastikan bahwa mereka tidak terganggu. Ketika mereka melihat Duan Xinye dengan Lin Feng, mereka tidak berhenti untuk memeriksa identitas mereka sebelum masuk. Namun, para penjaga tetap menatapi Lin Feng. Meskipun semua orang tahu nama Lin Feng di kota Kekaisaran, hanya mereka yang telah melihat Lin Feng di Danau Zhengqiang yang bisa mengenalinya. Para penjaga istana Kekaisaran tidak bisa pergi ke Danau Zhengqiang. Karena itu mereka tidak bisa mengenali Lin Feng. Ketika mereka melihat seorang pria muda yang dekat dengan Duan Xinye, mereka terkejut, iri, dan cemburu. Sang putri sangat cantik. Banyak pria bermimpi untuk merayunya. Namun yang mengejutkan, para penjaga itu belum pernah melihat pria muda yang bersamanya pada saat itu. Yang berarti bahwa dia bukan bangsawan dari istana Kekaisaran. Menjadi sedekat itu dengan sang putri mungkin adalah keberuntungannya. Saat naik gunung, Lin Feng merasakan bahwa penjaga menatapinya. Dia tersenyum kecut dan mengatakan pada Duan Xinye bahwa semua orang kaya dan bangsawan akan menatapinya malam ini. Kamu sudah memiliki begitu banyak musuh. Beberapa lagi tidak perlu penting, kata Duan Xinye sambil tersenyum dengan lembut. Lin Feng telah menyinggung banyak kekuatan besar di Yuzue, klan Yu, sekte Wanzhou, dan lain-lain. Mereka semua adalah kelompok yang sangat kuat dan berpengaruh dalam Zue Yue. Jika orang-orang itu tidak bisa menyerang Lin Feng lagi, para bangsawan ini bahkan tidak bisa memimpikannya. Oleh karena itu, menyinggung lebih banyak orang bukanlah masalah bagi Lin Feng. Situasinya tidak akan berubah. Lin Feng mengerti apa yang dimaksud Duan Xinye. Dia tidak bisa menahan senyum kecutnya lagi. Dia memang telah menyinggung sejumlah orang tetapi selalu diprovokasi. Lin Feng hanya mengikuti jalannya untuk menjadi seorang kultivator yang kuat dan mereka hanya menjadi duri dan penghambat di jalannya. Jika seorang kultivator yang kuat tidak bisa terus berjalan di jalur kultivasi karena beberapa duri dan penghambat, ia akan mati. Satu-satunya cara untuk bergerak maju adalah memotong segala yang ada di jalannya. Dengan kata lain, itu perlu bagi Lin Feng untuk menghadapi kesulitan dan mengatasi semua rintangan di jalannya. Lin Feng tersenyum dan mengatakan ia harus melakukan lebih banyak lagi untuk Duan Xinye yang membuat Duan Xinye tertegun. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang cantik yang membuatnya tampak seperti dewi. Di Gunung Duanwu ada ladang kultivasi besar yang diciptakan untuk pertempuran antara kultivator. Di bawah sinar rembulan di sana akan memantulkan bintang-bintang yang akan ditampilkan di bawah kaki mereka. Jadi ketika berdiri di atasnya, orang akan merasa seperti pahlawan yang berdiri di antara bintang-bintang. Di lapangan itu ada sebuah paviliun, di mana seseorang bisa mengamati pertempuran. Pada saat itu ada banyak orang di dalam paviliun.
Ada banyak orang duduk di sekitar pavilion dan ada minuman keras serta makanan lezat di depan mereka. Tetapi sepertinya mereka masih menunggu beberapa orang untuk datang, karena masih ada beberapa kursi terbuka. Tidak ada yang mencicipi makanan atau alkohol, sebaliknya mereka tak henti-hentinya berbicara. Duan Wuya tidak duduk di kursi utama yang lebih tinggi dari lainnya. Sebaliknya, dia duduk di kursi di sebelah kursi utama dan kursinya sedikit lebih rendah. Dia sedang duduk di antara sekelompok orang dari Zue Yue yang duduk di posisi yang bahkan lebih rendah. Berlawanan dengan Duan Wuya dan orang-orang lain dari Zue Yue, di bagian paling depan ada beberapa orang yang terlihat tertutup dan tidak memiliki energi yang muncul dari tubuh mereka. Namun Duan Wuya tampak tidak mengabaikan mereka. Di seberang Duan Wuya itu adalah Pangeran Tiang Feng, Cheng Feng. Selain itu, orang-orang lain yang memancarkan energi adalah anggota 7 utusan Tiang Feng. 7 utusan Tiang Feng adalah kultivator muda terkuat dari Tiang Feng. Seperti halnya 8 pejabat tinggi Zue Yue, tetapi di Tian Feng hanya ada 7. Anehnya, hanya ada 6 dari mereka yang hadir. Di sebelah kiri Duan Wuya ada kursi besar. 3 orang yang duduk di atasnya tampak acuh tak acuh. Mereka memiliki aura mulia di sekitar mereka. Mereka adalah 3 dari Kekaisaran Gunung Naga. 2 dari mereka adalah duta besar untuk Kekaisaran dan salah satunya adalah tetua Cosmic Pavilion. Para duta besar telah mengundangnya untuk bergabung dengan mereka untuk datang ke Zue Yue. Selain semua tokoh terkenal, ada beberapa orang lain yang tampaknya luar biasa juga. Mereka adalah pejabat tinggi dari istana Zue Yue, dan di seberang mereka adalah pejabat kuat dari duta besar Kekaisaran Gunung Naga. Ada juga beberapa kultivator dari Cosmic Pavilion. Semua orang di pavilion memiliki status sosial yang luar biasa. Tetapi yang mengejutkan adalah adanya kursi kosong di sebelah Duan Wuya. Dan tidak ada yang duduk di sana, yang berarti ada orang luar biasa yang masih belum tiba. Feng Chen dengan suara tenangnya menanyakan pada Duan Wuya perihal tertundanya perjamuan. Sebenarnya nada suaranya menunjukkan bahwa dia mencela Duan Wuya karena menunda perjamuan. Duan Wuya meminta maaf dengan tulus karena orang yang ditunggu sangat penting di Zue Yue. Selain itu, dia mungkin akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi besar Zue Yue. Dia yakin bahwa duta besar dari Gunung Naga dapat memahami posisinya. Ia meminta maaf dan membungkuk di depan duta besar. Dia sangat sopan dan santun. Mereka adalah orang-orang yang akan memilih para pejuang untuk kompetisi hebat. Dia harus bersikap sopan kepada mereka. Bagaimanapun, persaingan hebat bukanlah hanya tentang Zue Yue. Itu juga tentang Kekaisaran Gunung Naga. Para duta besar dan senior Cosmic Pavilion sepertinya pasti sangat penasaran untuk mengetahui siapa orang itu. Duan Wuya menunda perjamuan karena orang itu dan bahkan sekarang dia terlambat. Saya juga penasaran, apakah ini yang pertama dari 8 pejabat tinggi? Apakah ia adalah putra mahkota Duan Wudao? Tetapi jika itu dia, Anda tidak akan duduk di sana, kata Feng Chen mengejek. Feng Chen adalah utusan terkuat kedua di Feng. Dia telah mendengar tentang Duan Wudao sejak lama dan tahu bahwa Duan Wudao adalah yang terkuat dari 8 pejabat tinggi. Dan yang terkuat dari 7 utusan Tiang Feng belum datang kali ini. Ketika Duan Wuya kesulitan, ia mengatakan bahwa yang terkuat dari 7 utusan Tiang Feng pun belum datang. Kenapa saudaranya harus repot-repot datang dengan segera? Duan Wuya membuat heran para utusan Tian Feng. Dia cukup agresif. Kalimatnya yang sederhana berarti bahwa Duan Wudao tidak akan mengganggu dirinya sendiri untuk Feng Chen.
Utusan ketujuh Tiang Feng berkata bahwa putri Sui Yue Duang Xinye yang mulia sangat cantik seperti Dewi. Selain itu, dia sudah cukup umur untuk menikah tetapi masih belum memiliki suami. Lihatlah utusan Tiang Feng. Siapapun dari mereka akan dengan senang hati menerima dia. Utusan ketujuh itu membuat banyak pria muda yang kaya dan mulia dari Sui Yue menjadi marah. Orang-orang dari Tiang Feng ingin mempermalukan putri mereka. Adikku sudah memiliki seseorang di hatinya. Jika ada kesempatan, aku akan memperkenalkannya padamu, kata Duan Wuya sambil tetap tenang. Pada saat itu langkah-langkah suara memenuhi atmosfer. Duan Wuya dan yang lainnya semuanya adalah kultivator yang sangat kuat. Mereka semua bisa mendengarkan langkah kaki mendekat dan melihat siapa yang mendekat. Saudaraku, siapa yang ingin melihatku? Kata suara lembut pada saat itu. Segera setelah itu seorang wanita muda muncul. Dia tampak anggun dan mulia. Tidak ada yang menutupi wajahnya sehingga semua orang bisa melihat kecantikannya. Mereka menjadi terkejut. Mereka tidak mengira bahwa putri Sui Yue akan sangat cantik. Tetapi mereka juga merasa kesal karena ada seorang pria muda di sisinya. Dan dia tampak sangat dekat dengannya. Mereka bahkan berpegangan tangan. Ketika orang-orang Sui Yue melihat Lin Feng, mereka terkejut. Lin Feng datang dengan sang putri, selain itu sepertinya mereka sangat dekat. Segera setelah itu mereka melihat Duan Xinye memeluk Lin Feng yang lebih dekat dengannya. Kemudian mereka bergerak menuju pavilion bersama. Semua orang terkejut. Duan Xinye secara mengejutkan datang dengan Lin Feng dan sepertinya mereka adalah sepasang kekasih. Sejak kapan Lin Feng dan Duan Xinye bersama? Bukankah ada wanita suci dan murni yang tampak seperti makhluk surgawi di sisi Lin Feng? Banyak orang tampak kesal ketika mereka melihat Lin Feng. Dia terlalu beruntung dengan wanita. Semua wanita di sekitarnya sangat cantik. Meng Qin tampak seperti makhluk surgawi, murni dan suci. Dan Duan Xinye tampak seperti dewi di bawah sinar rembulan. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.